Kayaknya ada hal yang lebih lucu yang bisa dilakukan selain buat partai politik. Rahasia. Halo warga sipil sekalian, di Jurnal Parubaya ini gue akan memberikan sebuah pengumuman yang penting. Di tahun 2023 ini, tepatnya bulan Maret ini, gue akan melanjutkan studi gue. Gue akan ngambil program Magister Manajemen dan MBA di Central Queensland University, Australia. Yang mana gue lakukan tanpa menggunakan program beasiswa apapun. Dan untuk membiayai kuliah ini, gue berniat untuk menjual diri. I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden desires. So I'll throw Oke. Konten jual diri. Wow. Sebelum gue menjelaskan lebih lanjut, izinkan gue untuk menjual sesuatu yang lain terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua. Jadi gini, seperti yang kalian ketahui, ya gue sekarang sudah resign dari pekerjaan gue. Gue nggak punya pekerjaan tetap lagi, gue pengangguran, gue full time content creator sekarang. Bunyi render kan, ya gue butuh uang untuk makan dan nyekolahin anak gue, jadi ya gue sangat terbuka dengan endorse sekarang Bapak Ibu sekalian. Dunia digital itu sekarang membuka kesempatan bagi banyak orang, termasuk para teman-teman freelancer, mau itu videografer, editor, fotografer, ilustrator, desainer, dan lain sebagainya. Dan perkembangan internet sekarang bikin kita semakin borderless gitu kan. Jadi ya kita bukan cuma mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan proyek di dalam negeri, kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan proyek dari luar negeri. Dan misalnya kalau yang butuh keamanan finansial dalam transaksi internasional, sudah ada platform yang memfasilitasi hal tersebut. Namanya SolarStaff. Layanan aplikasi ini memungkinkan kalian menerima pembayaran tepat waktu oleh klien kalian dari manapun mereka berasal, dari Amerika, Inggris, atau negara lain dengan cepat dan aman. Pertama, setelah kalian download aplikasinya, daftarkan diri atau sign up terlebih dahulu, terus isi data diri kalian secara lengkap. Terus kita pilih create offer. Di sini kalian bisa menuliskan dan mendeskripsikan penawaran pekerjaan sesuai dengan bidang kalian. Terus selanjutnya kirim penawaran untuk persetujuan dengan klien. Mereka akan mengecek semua detail penawaran yang kita ajukan. Tunggu sampai perusahaan atau klien menerima penawaran dari kalian. Jika sudah approve, kalian bisa langsung mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang kalian tawarkan sebelumnya, lalu selesaikan pekerjaan agar kalian bisa menerima pembayaran yang sesuai dengan haknya. Kemudian selanjutnya bisa dapat mencairkan atau menguangkan pembayaran ke kartu atau rekening bank kalian. Jadi ini adalah aplikasi yang bisa menghubungkan freelancer di Indonesia dengan perusahaan atau klien di luar negeri secara finansial. Dan kita nggak perlu khawatir masalah metode pembayaran, kontrak kerja, dan kita aman dari yang namanya modus penipuan. Work solo, not alone with the SolarStaff. Oke, langsung aja kita masuk ke inti videonya. Pertama kita mulai dengan kenapa gue melanjutkan kuliah. Bapak Ibu semua, teman-teman, kawan-kawan sekalian. Beberapa orang saat gue utarakan niat gue untuk kuliah ini menanyakan alasan gue. Kenapa lu harus kuliah? Kan pintu sukses itu bukan cuma dari kuliah. Banyak kok orang yang sukses tanpa kuliah. Dan lagian lu kan sekarang udah nggak kerja di Kemenq lagi. Jadi ijazah untuk naik pangkat, untuk promosi itu nggak dibutuhkan lagi. Dan sekarang lu jadi YouTuber, apa butuhnya ijazah buat lu? Dan lain sebagainya. Oke,
Di satu sisi gue paham, dan gue sangat-sangat setuju pintu kesuksesan itu bukan cuma datang dari pendidikan, banyak caranya. Tapi satu hal yang perlu teman-teman ketahui, gue kuliah bukan untuk sukses, tapi untuk pintar. Ya, ini dua hal yang berbeda. Ya, menurut gue masih sangat bodoh, pikiran gue masih sempit, gue butuh belajar lagi, gue butuh ketemu banyak orang lagi, dan gue butuh perspektif yang lebih luas lagi. Kenapa gue ambil ini? Karena gue yang bodoh ini ternyata punya 576.000 subscriber, yang mana jumlahnya sangat banyak Bapak Ibu. Dan gue ngerasa gue harus meningkatkan kapasitas diri gue supaya gue bisa memberi lebih banyak manfaat buat orang lain. Jadi ya, mohon doanya. Nah, selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua. Kenapa nggak ngambil beasiswa, terutama LPDP? Yang masih nyalahin pemerintah karena katanya mayoritas penerima LPDP itu orang kaya, sedangkan orang miskin susah buat dapetinnya karena nggak mampu bayar IELTS, nggak mampu les bahasa Inggris. Kalau kamu miskin, jangan salahin pemerintah. Kurang tepat soalnya. Kenapa nggak salahin orang tuamu karena kamu terlahir miskin? Tapi kalau masih punya akhlak ini ya kerja, cari duitnya, nabung gitu. Banyak kok itu award di LPDP yang kerja dulu, nggak 100% duit orang tua mereka. Semua itu tentang mindset. Apply beasiswa itu tidak semudah itu loh teman-teman. Ada prosedur yang harus diikuti, tes yang harus diikuti. Dan gue ngerasa kalaupun gue ikut, kemungkinan besar gue akan gagal. Gue nggak punya kapasitas yang cukup, gue rasa. Otak gue pas-pasan dan ya masih banyak orang lain yang jauh lebih brilian dan jauh lebih pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi ya, kalaupun ikut belum tentu gue lulus. Selama bekerja di Kementerian Keuangan banyak sekali tawaran beasiswa yang menarik gitu kan, termasuk salah satunya LPDP gitu. Dan ya, bekerja di Kementerian Keuangan membuat lu punya kesempatan untuk itu. Sejak tamat SMA, pendidikan gue kan udah ditanggung sama negara. Ya, kuliah di STAN, semua biaya ditanggung sama pemerintah. Dan ya, gue mengabdi selama 10 tahun jadi PNS. Gue udah utang terlalu banyak untuk negara ini, untuk republik ini. Jadi gue pikir kayaknya nggak apa-apa kalau gue coba mekanisme yang lain. Dan ketiga, kuliah di luar negeri itu mimpi jutaan orang. Tapi cuma segelintir yang bisa mencapai itu dengan biaya atau kemampuan yang mereka miliki. Kenapa? Karena biayanya sangat mahal. Itu sebuah kemewahan. Jadi satu-satunya cara yang dipunya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pintu beasiswa. Selama 2 tahun gue berkarir di YouTube, gue ngelihat gue udah di posisi yang punya privilege. Artinya apa? Artinya gue punya kesempatan yang mungkin sedikit lebih banyak dari teman-teman yang lain. Misalnya ya, teman-teman yang lain untuk kuliah di luar negeri, mereka cuma punya satu pintu, yaitu pintu beasiswa. Sementara di diri gue melihat ada pintu lain selain pintu beasiswa yang bisa gue coba masuki. Dan gue berpikir ketika gue punya 3 pintu, sementara teman-teman gue yang lain punya 1 pintu, tidak arif rasanya kalau gue langsung menembak pintu yang sama. Sementara ada 2 pintu yang kesempatannya mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ya, sekarang gue memutuskan untuk mencoba pintu yang lain tersebut. Lalu bagaimana cara gue untuk membiayai kuliah di Australia ini? Pertama, jelas pendapatan gue dari YouTube, gue nggak bohong ya lumayan. Tapi untuk membiayai kuliah, gue pikir ya gue masih butuh bantuan yang lain. Kedua, kalau minta orang tua ya nggak mungkin. Ketiga, mungkin ada yang berpikir gue akan membuka crowdfunding di sini, gue akan membuka link donasi di sini, koin untuk ferry kuliah dan lain sebagainya. Tenang aja, gue nggak akan melakukan itu. Sama alasannya seperti gue nggak pernah live di YouTube, gue nggak pernah bikin link saweria, traktir dan lain sebagainya. Karena gue ngerasa kalian sudah memberi sangat banyak untuk gue. Gue sampai di titik ini juga karena kalian. Jadi ya, too much Bapak Ibu sekalian. Kalian sudah memberi banyak sekali kebaikan untuk hidup gue. Gue nggak memungkiri suatu hari gue akan butuh sekali bantuan kalian, tapi bukan untuk yang ini, Pak. Yang ini kayaknya gue masih bisa cari cara lain gitu. Jadi beasiswa enggak, crowdfunding enggak, terus apa yang akan gue lakukan? Yang akan gue lakukan balik lagi kayak tadi, gue akan menjual diri gue. Menjual ke siapa? Ke brand, ke perusahaan, company, perusahaan sama company sama ya, institusi, organisasi, atau siapapun yang bisa membiayai gue kuliah. Selama itu bukan organisasi kriminal dan selama gue tidak diminta untuk melakukan hal yang kriminal atau melanggar hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, maka gue akan bersedia. Simple kan? Ya, gue bukan orang yang idealis, udah berkali-kali gue bilang. Jadi brand ambassador ya gue akan bersedia. Atau Bapak Ibu minta gue mempromosikan produk ataupun campaign yang kalian punya di channel YouTube gue secara eksklusif maupun tap in, ya gue akan bersedia melakukan hal tersebut. Atau kalian pengen videographer, sinematografer, editor, fotografer, dan ya gue juga bisa melakukan hal tersebut. Dan kalau kalian butuh driver sekalipun, gue punya pengalaman 2 tahun jadi driver taksi online. So ya, gue akan melakukan apapun, Mbak, selama biaya kuliah gue ditanggung.
Nah, biaya yang gue butuhkan kurang lebih untuk program double degree ini, Magister Manajemen dan MBA ini sekitar 230 juta, yang mana per semester gue punya kewajiban untuk membayar 70 juta. Misalnya Bapak Ibu ngerasa gue cuma bisa nanggung setengah, nggak bisa semuanya, itu bisa dibicarakan. Gue cuma bisa nanggung 1/4, itu juga bisa dibicarakan. Saya orang yang sangat kompromis, tenang saja. Ternyata setelah jual diri kayak gini nggak laku. Tapi ya kalaupun nanti tidak ada yang berminat, gue akan cari mekanisme yang lain. Jadi ya itu sih. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.